Gue ketemu suami Suara? by Tinder. Wah! Aplikasi itu pasti kebanyakan mau cari teman tidur. Hai, ketemu lagi di part 2 tetap bersama dengan Erika Panda di sini. Dan di part kedua ini kita akan fokus konsentrasi mengenai awal pertemuan doi dengan sang suami. Boleh disebut nama suaminya atau tetap Jared. Jared or Gerard? Nih, di Belanda mereka bilangnya Gerard. Tapi waktu itu gue nggak tahu, gue bilang Jared. Kalau aku bilangnya Gerard. Nah, tuh beda lagi kan? Ada versi masing-masing ya. Aku versi Bataknya, Gerard. Kak Panda, ketemu Gerard itu tahun berapa? Tahun lalu, 2019 bulan Juni. Tahun lalu 2019 bulan Juni. Berarti status sudah di sini dong. Udah di sini. Jadi ketemu 2 tahun lalu Kak Panda statusnya sudah di Belanda. Wow, berarti ketemunya ini secara langsung kah? Karena sudah sama-sama di Belanda atau by diperkenalkan orang, ketemu secara tidak langsung atau bagaimana? Gue ketemu suami Suara? by Tinder. Wow! By Tinder, again aplikasi. Ya, by Tinder. Tapi teman-teman lihat aja nih contohnya ya. Walaupun udah tinggal di Belanda pun tetap aja masih membutuhkan bantuan Aplikasi. Males Cin ke klub. Aduh, udah tua ya. Maksudnya cari kenalan di klub juga kan beda ya. Males. Tapi kan di aplikasi juga kan pasti ada lah sisi negatif dan positifnya juga kan. Benar, karena yang gua tahu Tinder itu kan kebanyakan lebih ke cari tempat tidur ya, buat seks kebanyakan. Tapi semua itu tergantung dari kita sendiri. Kita masing-masing. Kalau lo cut dari awal orang yang mau coba begitu, ya udah nggak nothing tulus bagi gue. Kalau nih orang udah yang berujung-ujung mau nge-sex doang, gue ya oke, bye langsung kayak gitu. Karena emang tujuannya sekarang udah bukan untuk having fun ya, tapi untuk serius emang mau menikah ya. Dan saat itu gue baru putus sama mantan gue yang orang Chili. My God. Ya, gitu. Orang Chili. Oh, but he's so cute. Siapa namanya? Felipe. Hai Felipe. Oh, yang kemarin yang cerita itu ya, kita di tren ya. Tapi si Felipe itu tinggal di mana? Di Amsterdam. Tinggal di sini juga. Jadi gue tuh tinggalnya awalnya di Amsterdam, baru pas ketemu suami, baru move ke Buzuk. Oke. Nah, tapi jadi waktu itu kok bisa sih awalnya itu buat aplikasi gitu loh? Jadi ceritanya, singkatnya gue udah bermasalah sama Felipe itu udah sejak kita 1 tahun lebih lah, udah mulai bermasalah. Dan gak usah cerita ya masalahnya, pokoknya udah nggak bisa. Terus udah bagi gue udah capek lah kasih kesempatan berulang lagi. Terus gue pikir karena dia lebih muda dari gue, dia berondong, dia 4 tahun lebih muda dari gue. Berondong Cin. berondong edan berondong kebangetan. Terus pas dia lagi liburan, walaupun kita putus, kita masih tinggal bareng kan. Terus karena masih mikir lah ini mau lanjut lagi atau enggak kayak gitu. Nah, ya, tinggal bareng di sini itu normal ya. Nggak seperti di Indonesia kalau tinggal bareng jatuhnya sangat ya, di sini emang negatif banget. Di sini biasa. Terus kayak gitu, dia liburan sama keluarganya. Terus gue yang daripada gue pikir gue broken heart gitu kan, gue pikir udahlah. Terus gue waktu itu tinggalnya udah di Harlem waktu itu. Nah, kenalan sama temen kita Maya Papilaya. Kapan kau mau di interview Maya? Aku tunggu. Ya, ayo Maya, let's go.
ini aja malu-malu, tapi ketika di kamera, show off. ya, Show off. Maya tunjukkan keberanianmu. Nah terus itu waktu itu kan summer Juni, jadi hampir setiap hari itu main ke rumah Maya kan. Oke. Terus iseng kan gue main Aplikasi. main aplikasi itu. Terus lagi ngobrol-ngobrol Maya di taman dia yang di luar, terus tiba-tiba gue dapet super like, super like, terus gak tau gimana, gue itu mau ngeklik profilnya dia, malah gue klik itu super like balik. Oke, si Gerard ini. Iya, si Gerard. Nah, dari versinya Gerard juga bilang, gue tuh sebenarnya nggak mau super like, cuma mau like profile lo doang. Kenapa gue Wow. jadi nggak tahu sengaja kita berdua tuh tiba-tiba kepencetnya super like juga. Itulah namanya Mungkin jodoh, jodoh ya. ya. Tanda-tandanya sudah ada dari awal. Dan tau nggak, Gerard itu fotonya cuma satu. Cuma satu ya. Cuman satu. Dan itu bagi gue nggak banget. Gue bilang, ih apaan sih gitu kan. Terus nggak lama dia langsung ngechat kan. Aku teringat dengan storyku. Lanjut. Tadi abang bilang, aduh nggak banget, cuma satu foto. Terus udah, ya gue pikir ya udah coba to be polite kan, coba untuk sopan. Dia ngechat, gue ngobrol segala macam. Terus dari itu dia bilang gini, inget banget tuh, bisa nggak tinggalin nomor telepon lo, nanti kita chat lagi ya, soalnya gue mau tidur, kata dia gitu. Okay. Itu kita ngobrol sekitar jam 1-an siang. Oke. Gue mau tidur siang, kata dia gitu. Oh ya udah. Gue pikir ya udah, gue sama Maya kan, gue mau quality time, ngobrol-ngobrol gitu, nggak mau busy sama telepon kan. Terus tiba-tiba gue pikir ya udahlah, gue tinggalin dulu nomor telepon gue, terus gue stop telepon gitu. Oke. Nggak sampai 5 menit kali, gue tinggalin telepon, ini langsung dia chat di WhatsApp, video call langsung. Untuk dia pengen tahu gue ini real atau enggak gitu loh. Karena dia takutnya kan banyak yang nggak ada yang, sorry itu saya ada juga dibilang kan kayak ladyboy kayak gitu-gitu. Okay. Jadi mau tahu aja gue beneran ladyboy atau cewek beneran gitu ya kan, atau emang real seperti yang di foto gitu profilnya kan, seperti yang aslinya. Jadi 5 menit after dikasih nomor telepon langsung dihubungi di video call. Tapi itu bagus ya, maksudnya dia juga nggak yang, berarti dia emang mau langsung yang nggak mau yang main-main gitu kan. Terus ngobrol beberapa hari. Awalnya gue nggak terlalu suka, biasa aja gitu kan, karena kan masih patah hati kan. Gue pikir gue cuma mau ketemu orang buat teman-teman ngobrol, nggak buat jumping ke another relationship itu gue nggak. Gue pikir gue coba, ya udah ketemuan itu pertama kali ketemuan 28 Juni 2019. Terus dia pas ketemuan, jadi ceritanya lucu. Jadi gue telat sekitar 15 menit. Ketemuan di mana? Di Harlem. Di Harlem. Di sentrumnya. Oke. Terus jadi gue telepon dia, lo di mana? Gue bilang gue di sini. Udah cepetan deh, gue bilang gitu. Gue galak sama dia. Udah deh jangan pakai, gue di sini deh, dia ngomong gitu. Udah cepetan, gue di sini, ketemuan di sini. Gue yang galak gitu. Terus dia bilang, oke, I come to you. Orangnya, aduh baik banget deh, ini orang super baik. Gerard emang super baik banget. Baik. I'm so lucky to have him. Kalem gitu. Hai Gerard. Gerard sekarang lagi ada di atas karena dia tidak mau show, dan juga kebetulan si istri juga tidak mau meng-show off suaminya. Tapi nanti kita tanya kenapa tidak mau ya di show off suaminya, oke? Lanjut ya. Ya terus pas ketemu itu, gue pas ngeliat dia kan blontos gitu kan rambutnya. Terus gue gini, anjing ganteng. Oke. Aduh, ini betul-betul sama kayak aku ketemu sama Martin juga. Iya serius, gue ngomong gitu pas ngeliat. Terus dia kan berbulu, gue suka cowok berbulu kan. Terus jadi pas berbulu. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Jadi pas ketemu duduk sebelah-sebelahan, terus liatin gitu tangannya, ampun keren banget sih orang gitu kan. Tapi waktu ngelihat bulunya, apa yang ada di dalam pikiran Anda? Seksi. Bagi gue cowok berbulu tuh seksi. Terus dadanya di shave gitu kan sama dia, tapi kelihatan lah ya. Terus gue bilang, aduh seksi banget ini cowok. Tapi maksudnya itu pikiran itu normal atau kayak? Nggak, normal. Cowok seksi, bukannya gue ngincer buat tidur gitu. Enggak. Bagi gue cowok berbulu tuh seksi, keren. Martin ada bulunya ya, Bo? Terima kasih. Seksi bagi gue, cowok berbulu tuh seksi. Aduh, nanti kapan-kapan aku suruh si Martin kasih tunjuk ke Panda bulu. Berenang bareng. Terus udah ngobrol segala macam. Terus ketemu sekitar 3 jaman, ngobrol. Terus dia pulang ke sini, ke Busung, balik ke rumah. Ya ampun, di train tuh ya, dengan chat mulu gitu. Terus
baru ketemu istilahnya itu dia nanya kapan kita ketemu yang berikutnya. Gue bilang ini orang apaan sih baru ketemu. Berarti cinta pada pandangan pertama. Buat dia kali ya. Ada lagunya? Enggak ada, enggak bukan Risa. Aduh maaf Risa. Itulah hanya Risa. Hanya Risa yang bisa bereksperimen dengan lagu-lagu. Tuh, benar. Terus gue bete kan, gue pikir ini orang apaan sih baru ketemu udah mau ketemu kapan ketemuan lagi. Terus gue bilang relax, gue yang lebih kayak gitu, dia tuh yang ngejar gitu loh. Berarti Kak Panda ini tipe mengejar ya, lebih suka kayak mengejar daripada dikejar. Iya, gue lebih suka gitu, gue suka ngejar orang, tapi kalau gue dikejar gue apaan sih lo gitu. Terus pokoknya dia ngejar gue banget. Terus gue bilang enggak deh, gue bilang gitu kan nanti aja sabar. Terus udah. Nah waktu itu kan gue belum bilang sama dia kalau gue masih tinggal bareng sama si mantan kan. Terus akhirnya pas malam itu kita masih ngobrol. Saking dia ngobrol terus sama gue, dia sampai lupa step out dari train. Oke, sampai nyasar. Terus akhirnya train yang terakhir selesai. Maksudnya udah gak ada tren lagi, dia pulang naik taksi. Gara-gara dia katanya saking serunya ya, mungkin ya. Terus begitu. Karena gue lihat nih cowok kayaknya ngejar banget gitu kan, maksudnya bener-bener mau serius gitu. Terus dia bilang gue nggak ngincer buat seks segala macam. Gue bener-bener mau cari teman hidup dia bilang gitu. Karena dia bilang gue udah 33 waktu itu kan. Terus gue bilang oke. Terus gue bilang ya udah, gue bilang gue punya rahasia. Gue bilang rahasia apa? Sebenarnya gue masih tinggal bareng sama mantan gue, tapi mantan gue udah gak di sini, dia lagi liburan udah berapa hari gitu. Oke, terus ya udah aku nanti bilang sama dia kalau gue aja sama lo. Tapi nggak tahu kenapa. Tapi maksudnya kan berarti tapi kan Kak Panda emang udah ngerasa di relationship yang sebelumnya udah selesai, bener-bener broken ya, nggak bisa perbaikin ya. Nggak bisa dibaikin. Gue coba tapi nyatanya nggak bisa. Jadi gue tuh ketemu jarak pure, gue udah selesai sama si Felipe, udah nggak lagi. Karena bagi gue udah selesai dan itu keluarga besarnya juga tahu kita udah nggak bareng. Nah jadi apa namanya setelah after kenal semakin kenal gitu kan, semakin terlihat dong kebaikannya si Gerard. Oh iya baik banget. So sweetnya gitu ya. Jadi gue tuh ketemu dia, gak tau ya makin tua gue makin ingat agama. Jadi gue pikir ingat tua, ingat dosa Cin. Jadi gue pikir aduh sampai kapan gue kayak gini mulu gitu kan, tinggal bareng sama laki, nggak kawin, nggak dinikahin gitu. Setidaknya at least gue pikir dinikahin secara agama ya. Kenal dia 3 bulan, gue bilang sama dia, yuk nikah agama, gue bilang gitu. Awalnya dia bingung dong, terus apa tuh nikah agama gitu? Iya, apa nikah agama? Bagi di sini kan nikah di Kementerian kan ya, catatan sipil istilahnya. Itu yang legalnya gitu. Kalau nikah saya itu baru boleh nikah agama. Terus gue pikir yaudah kita kan baru, gue jelasin sama dia, gue nggak mau kayak mantan gue yang dulu. Gue spend udah sekitar 2 tahunan sama dia, tidur bareng segala macem. Gue capek, kalaupun nanti gue nggak mau dapet cowok lagi nggak apa-apa kok. Gue udah ngomong gitu sama dia. Alhamdulillahnya nih ya, kayak semua doa gue tentang cowok-cowok tuh mungkin terjawab di Gerard ini ya. Dia bilang oke gitu kan, terus oke, gue jadi muslim. Dia ngomong gitu loh, terus gue bilang ya Allah baik banget sih, gue terharu dong. Gue bilang belum pernah namanya gue liat cowok mau jadi muslim baru kenal 3 bulan ya, karena bagi gue bule itu kan udah gila ya, lu baru kenal berapa bulan terus lu mau nikahin resmi gitu nggak. Bagi gue mau sah dulu di agama, terus habis itu baru kita pacaran, mengenal satu sama lain. Yang penting gue istilahnya halal dulu lah gitu. Tapi seandainya kalau tadinya Gerard nggak ada ngucapin gua mau jadi muslim gimana tuh? Nggak, gue selesai Ya. Berarti emang kalau emang mau menikah secara agama emang lo harus mualaf gitu ya. Iya. Oke. Nah akhirnya menikah lah. Nih Kak Panda juga baru menikah ya? Iya. Tahun berapa menikahnya? 20 tahun sama kemarin. Tahun kemarin ya. Jadi berapa lama kenal tuh? 3 bulan. 3 bulan kenal, mereka langsung pindah mereka langsung pindah agama. Ibunya yang lucunya pas ngomong ke orang tuanya kaget dong, spesialis ibunya. Jadi Gerard itu kan dari Katolik Protestan sama beda agama mereka kan berdua. Jadi bapaknya Katolik apa ibunya Protestan? Itu bukan beda agama, itu sama-sama Kristen. Iya itu. Kirain beda gitu, Protestan sama Katolik beda kirain. Terus dia gitu, yang kaget tuh ibunya, karena di mata ibunya Islam itu kayak maaf ya, kayak banyak orang Islam yang di sini kayak orang Maroko, orang Turki itu kan bermasalah ya.
kayak dia bikin masalah lo tau ya. Jadi di otak ibunya itu anaknya bakal jadi begitu, terus pasang jenggot panjang gitu, terus pakai yang kopiah, pakai celana gantung. Nah itu udah pakai baju gamis gitu kan, kayak gitu ibunya. Oh gitu kan. Terus Erika juga nanti pakai jilbab, enggak belum, gitu. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah dilancarkan semuanya berkat doa-doa yang mungkin emang dalam hati. Ya Tuhan, aku pengen serius gitu ya. Aku udah capek. Patah hati gue bisa terjawab. Begini-begini akhirnya Tuhan hadirkan si Gerard gitu. Tetapi berarti maksudnya tidak ada kata-kata yang membuat Kapanda tertarik. Tapi maksudnya langsung ke tindakan si Gerard sendiri ya. Bahwasanya dia serius terlihat dari tindakan-tindakannya gitu. Nah, tapi setelah menikah gitu kan dan tinggal bersama gitu loh. Oh itu banyak ininya masalah. Tetap ada masalah ya? Pasti, karena kita kan belum tahu satu sama lain kan. Maksudnya 3 bulan itu kan waktu yang singkat banget ya. Iya. Untuk kenal siapapun lah istilahnya kan. Jadi awal-awal kita itu tuh banyak berantem deh. Pokoknya banyak ya beberapa teman nih, contohnya Poppy ya, yang gue curhatin, Maya gue curhatin, nih orang tahu lah istilah kisah gue berdua kan. Ya udah kayak berantem, gue nya egois. Jadi kita gini loh, gue yang broken heart girl, ya kan. Terus sebenarnya gue merasa beruntung dapetin Gerard karena dia baik banget. Cuman Gerard ini kayak cowok lama udah single, pas mau dapet cewek tuh kayaknya harus kasih sayang gitu loh. Sedangkan gue yang aduh gitu, pergi deh lo, jangan nyempil mulu sama gue gitu. Jadi gue masih yang enak sama cowok, dianya yang geget gitu, kayak geget deh sama cewek gue gitu. Sedangkan gue nya gitu loh, jadi gue gak mau gitu loh. Tapi pas nikah itu, karena kan baru kenal tuh, pas nikah itu udah ada perasaan cinta gak sih? Belum. Masih sayang aja. Wah. Jadi waktu menikah tuh mereka kepada ini belum merasakan cinta teman-teman, masih sayang karena baik ya. Iya, karena baik. Karena baik sekali. Tapi pada akhirnya sekarang gimana? Oh, sayang cinta. Sudah sangat sayang, sangat cinta, semana besar tuh cintanya? Ayo, ocean deh. Besar lah ya, udah nggak terkira ya. Cuman Kak Panda ini sendiri bisa datang ke sini berarti karena yang mantan yang orang Belanda itu ya. Tapi ya itu dia teman-teman, sekalipun udah tinggal di sini pun udah banyak berseliweran orang-orang luar, tetap aja kita masih menggunakan aplikasi. Masih oke, gue di sini dia nggak masalah, dia masih oke. Soalnya kan diselingkuhin gue. Oke. Nah, ada tips nggak sih Kak, trik-triknya gitu, tips-tips untuk orang-orang yang pengen kenal dari aplikasi itu, karena kan ya tadi gue bilang aplikasi itu pasti kebanyakan mau cari teman tidur, cuman ya tergantung dari diri sendiri. Kalau lo nya yang mau cuma mau tidur juga ya silakan, tapi kalau emang lo mikir tentang future, mau cari pasangan yang bener, boleh ketemu. Cuman kalau udah menggeser-geser, kalau ngebet banget ya, misalnya tuh cowok bule udah bener-bener tipe lu banget dan lu nggak ada salahnya ketemu. Cuman kalau misalnya lu nggak mau tidur bareng ya udah kayak cut off gitu. Dan kalau mereka masih mau sama lu, mereka datang balik ke lu. Iya itu benar, itu emang benar. Kak Panda ini juga bulan depan, jadi Kak Panda ini adalah salah satu narasumber yang berhasil mendapatkan jodohnya melalui aplikasi apa namanya? Tinder. Tapi sebelum Tinder pernah coba aplikasi lain? Enggak, Tinder satu-satunya. Jadi teman-teman taunya dari Fania. Hai Fania. Jadi untuk teman-teman boleh di download aplikasi Tinder. Siapa tahu bisa bertemu dengan bule yang baik di sana, kita nggak tahu ya. Iya benar. Udah ya kan. Tapi teman-teman, ini bulan depan Kak Panda ini akan liburan ke Bali selama kurang lebih 6 bulan. Yes. Wow, saya cemburu gitu loh. Ya, kenapa? Kok bisa liburan 6 bulan itu? Kangen aja sama Indonesia. Gue suka pantai. Dulu tuh gue anak pantai banget. Di saat cewek-cewek di Bali tidak mau ke pantai tengah hari bolong, gue tengah hari bolong udah di pantai. Emang gue inti suka pantai. Banyak kan orang suka takut kulitnya hitam ya. Emang gue enggak. Tapi berarti diizinin dong ya sama Gerard ya? Gerard nyusul.
jarang nyusul. Ya tapi kan nyusulnya kan nggak bisa lama-lama di Indonesia. Enggak, tapi dia ngerti lah gitu kan, gue udah lama juga nggak balik kan 3 tahunan. Iya. Iya. Tapi coba ya kalau kita punya suami orang Indonesia ya, terus kita mau liburan ke satu tempat tuh selama 6 bulan. Beuh. Kira-kira teman-teman sebagai teman-teman Facebook atau dimanapun yang sedang menonton yang berjenis kelamin laki-laki, andai istri-istri kalian ingin liburan selama 6 Dikasih bulanan, nggak 6 bulan? kira-kira dikasih atau enggak ya? Syaratnya apa? Tapi di sini sih oke-oke aja, cuman ya itu kalau kayak Panda udah lama nggak pulang 3 tahunan. 3 tahunan. Jadi ya kalau aku kan emang setiap tahun wajib pulang ya ke Medan gitu kan. Dan Corona ya karena corona kita nggak bisa dan selalu bersama dengan suami. Jadi ya begitulah sisi negatif dan positifnya tinggal di Belanda ini. Kalau sudah rindu homesick, sangat homesick, ya bersyukurnya puji Tuhan alhamdulillah punya suami yang selalu mengerti akan keinginan tapi kita. gue mau kasih satu advice juga. Oke, Jadi, ada jadi advice. gini, dulu gue berpikir tinggal di Belanda itu lo bakalan lebih gampang dapetin jodoh. Ternyata enggak. Bagi gue ya, enggak. Gue di sini single berapa tahun ya waktu itu sebelum ketemu mantan. Terus dan culture juga kan beda ya. Iya. Jadi kalau lo ketemu bule di let's say Indonesia ya, mereka tahu bagaimanapun juga mereka tahu sedikit culture tentang Indonesia bagaimana, karena mereka udah ada di Indonesia. Dan itu gue pengalaman lebih gampang dapat gebetan atau dapat cowok gitu, karena semuanya itu rata-rata aku dapetnya di Bali. Malahan di Malah di Indonesia Bali. lebih gampang ya. Di Bali itu gue kayak gue bilang tanpa dimintain uang dia ngerti. Yang umurnya lebih tua dari gue, yang lebih muda dari gue, dapet. Mereka ngerti tanpa diminta, mereka udah tahu, udah paham. Cuman kalau bule yang tinggal di sini kayak Gerard ya, awalnya dia kan Belanda banget kan, dia belum pernah ke Asia. Jadi dia tuh pertama bingung karena orang di sini kan apa-apa 50-50. Oke. Ya kan? Jadi guanya yang bayar apa-apa setengah, di sini setengah. Maksudnya dulu kayak misalnya ini kan rumah dia sendiri nih ceritanya. Jadi dia pikir gue bisa bantuin bayar listrik atau bayar air gitu kan. Waktu itu gue masih yang karena gue baru putus, gue pikir enak aja loh gitu kan. Jadi gue tuh gak egois. Itu adalah salah satu yang bikin gue ribut begitu, karena gue bilang nggak bisa, gue bilang gitu, gue nggak mau, gue maunya lu semua bayar. Kita masih berpikiran biasa ya, kita masih berpikiran masih Normal adalah lah. pikiran orang-orang Indonesia itu ya, ya suami cowok itu bayar. yang Cowok everything bayar gitu. Nah terus sebenarnya tadi gue nggak begitu, cuman karena gue patah hati gue parah kan waktu itu, terus gue really broken hearted. So pas Gerard gituin gue yang nggak mau, kalau lu mau sama gue lu harus nafkahin gue, nggak kasih uang jajan ya, maksudnya gue nggak perlu bayar apapun di sini gitu. Tapi basically sebenarnya gue nggak bisa juga, karena gue juga kalau udah care sama orang gue uang lancar gitu loh juga. Jadi dia lihat itu ya, oke, ini cewek mungkin dia nggak bayar listrik, nggak bayar gas gitu gitulah, tapi dia lihat gue masak, gue beli bahan-bahan makanan, kayak gitu segala macam, terus gue beli perintil-perintilan dibuat di rumah gitu. Itu dia bilang oke, so karena bagi dia mau tuh gue ngerasa feel home di sini. Iya. Nah itu deh pokoknya cari bule di Belanda itu juga nggak segampang cari bule di Indonesia tuh lebih gampang bagi gue, karena mereka lebih ngerti. Di sini lo harus bener-bener ajarin orang Asia gini loh, orang Asia gini loh gitu. Tapi nggak semua ya, tapi rata-rata begitu. Wow, ceritanya dari part 1 dan part 2 itu kembali lagi unik, real, lucu ya. Yang paling penting itu ini semuanya adalah real, Ya. no rekayasa ya. Segala macam kita nggak ada yang kita tutup-tutupin gitu kan. Semuanya kita kupas tuntas ya. Dan aku jadi dari segi ceritanya Kak Panda juga lebih tahu lagi bagaimana ada cerita-cerita baru lah ya tentang pengalamannya Kak Panda ini. Dan teman-teman semuanya sampai di sini dulu vlog kita kali ini, dan sangat terima kasih untuk Kak Panda yang udah mau nge-share. Padahal Kak Panda ini bilangnya, aduh aku malu sama kamera, tapi ternyata ya seperti aku bilang, kalau di depan kamera, apalagi kalau ceritanya sangat asik, pasti
kamera tuh kayak nggak ada gitu ya. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Panda dengan topik yang berbeda, masih seputaran tentang ya dunia-dunia kita di sini. Dan Kak Panda terima kasih, Gerard also terima kasih, dan maaf untuk narasumberku kali ini aku tidak bisa mencantumkan foto mereka. Oh ya, kenapa tuh? Biarlah Gerard menjadi diriku sendiri, and yang bisa lihat Gerard itu hanya orang-orang yang ada di screen. Jadi buat dunia maya maaf belum. Maaf ya, mungkin next time. Oke, terima kasih untuk semuanya dan jangan lupa subscribe, comment, share, and like this video. Oke, teman-teman, bye bye.